Selamat pagi anak-anak. Wah, senang sekali Bu Putri bisa bertemu dengan kalian lagi. Nah, Ibu Putri berharap kalian semua sehat-sehat selalu dan sudah siap untuk belajar ya. Nah, sekarang Ibu Putri mau lihat nih, apakah anak-anak ada tidak yang masih ingat hari Senin belajar dengan Pak Juan tentang apa ya? Nah, Ibu Putri mau bertanya ya. Pertanyaan pertama nih. Hewan tergolong menjadi dua, yaitu hewan apa dan hewan apa? Apa? Benar sekali, hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, lalu pertanyaan kedua nih. Hewan dan manusia punya organ gerak pasif dan aktif. Nah, organ gerak aktif itu apa? Organ gerak pasif itu apa? Yang ada di tubuh manusia dan hewan. Apa? Ya, benar sekali. Organ gerak aktif adalah otot, sedangkan organ gerak pasif adalah tulang. Oke, nah ini pertanyaan terakhir ya, pertanyaan ketiga. Kenapa manusia dan hewan harus bergerak ya? Kenapa? Kenapa? Iya, benar sekali. Hewan bergerak agar dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya, sedangkan manusia bergerak agar manusia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wah, kalian semua hebat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang cara menjaga organ gerak dan ide pokok pada teks eksplanasi. Anak-anak, Bu Putri berharap melalui pembelajaran hari ini, anak-anak bisa menuliskan cara menjaga kesehatan organ gerak, anak-anak mampu menuliskan ide pokok dalam teks eksplanasi, dan mampu menuliskan ide pokok dalam teks non-fiksi. Wah, pasti sudah ada nih yang bertanya-tanya, teks eksplanasi itu apa ya Bu Putri? Ayo kita pelajari bersama-sama ya. Jadi, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisikan informasi mengenai proses terjadinya suatu fenomena alam dan sosial. Nah, teks eksplanasi ini berisikan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi ya. Nah, anak-anak, jadi kalau teks yang berisikan fakta itu bisa disebut juga sebagai teks non-fiksi. Nah, contohnya itu adalah berita. Nah, selanjutnya nih, tentang ide pokok. Nah, tentang ide pokok ini kita akan sama-sama belajar dari salah satu teman Ibu Putri ya. Mari kita lihat videonya di sini. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang ide pokok suatu paragraf dari tema 1, subtema 1, kelas 5 SD, Mupel Bahasa Indonesia. Ini adalah salah satu contoh paragraf. Paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Letak kalimat utama ada yang di awal paragraf atau namanya deduktif, ada yang di akhir paragraf atau induktif, dan ada yang di awal dan akhir paragraf atau campuran. Jadi ada 3 macam ya teman-teman, yang di awal namanya deduktif, yang di akhir namanya induktif, dan yang di awal dan akhir namanya campuran. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Pada paragraf tersebut terlihat bahwa kalimat utamanya berada di awal paragraf. Setelah kita bisa menentukan di mana kalimat utamanya, maka selanjutnya adalah kita harus menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ide pokok berada dalam kalimat utama. Ide pokok adalah
gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi, paragraf adalah pengembangan dari ide pokok. Ini adalah contoh dari paragraf yang di awal. Setelah kita bisa menentukan kalimat utama dari paragraf tersebut, maka selanjutnya kita cari ide pokok yang ada di dalam kalimat utama. Jadi, kalian dapat menemukan ide pokok di kalimat utama. Cara menentukan ide pokok suatu paragraf, yang pertama, kita harus membaca paragrafnya, lanjut kita mencari kalimat utamanya, dan menentukan ide pokok. Jika kita balik, maka untuk membuat paragraf, kita harus menentukan ide pokoknya, membuat kalimat utama dan kalimat pengembang, dan akhirnya jadi paragraf. Baik anak-anak, berdasarkan video yang sudah kalian tonton, Ibu berharap kalian sudah lebih mengerti tentang ide pokok ya. Sekarang kita akan sama-sama berlatih bersama-sama ya. Coba anak-anak buka buku paket tematik tema 1 halaman 58. Coba buka ya. Buku paket tematik tema 1 halaman 58. Sudah semuanya? Ya, kita lihat ya di sini ada teks. Judulnya itu adalah bersepeda. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks non-fiksi dan teks eksplanasi ya. Oke, coba kita lihat bersama-sama kalimat per kalimat ya. Kita baca bersama-sama. Sepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang mudah, murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang yang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, anak-anak, tadi kita sudah pelajari kalau ide pokok itu adanya dalam kalimat utama, dan kalimat utama itu adanya di awal atau di akhir atau di awal dan akhir sebuah paragraf. Nah, karena itu kita lihat di paragraf ini kalimat pertama dan kalimat terakhirnya ya. Kalimat pertamanya, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Kalimat terakhirnya, selain itu dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, anak-anak, kalimat utama itu merupakan inti dari paragraf itu. Artinya, kalau kalimat utama itu tanpa kalimat-kalimat yang lainnya pun bisa dimengerti dan bisa diterima. Sedangkan kalau ada kalimat dan dia membutuhkan kalimat-kalimat lainnya, maka dia itu bukanlah kalimat utama. Coba kita lihat, kalau misalnya kita lihat kalimat yang pertama dalam paragraf ini, kemudian kita hilangkan kalimat-kalimat yang lainnya. Jadi kita lihat hanya kalimat pertamanya saja ya. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Kalau kita baca kalimat ini, maka kita langsung bisa tahu ya bahwa bersepeda itu memang kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan. Nah, sekarang coba kita lihat kalimat terakhirnya dan coba kita hilangkan kalimat-kalimat di awalnya ya. Coba kita baca hanya kalimat terakhirnya. Kita bayangkan kalau kalimat yang awalnya semuanya tidak ada. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, di sini kalau kita lihat, ternyata kalimat yang terakhir ini tidak bisa menjadi sebuah kalimat utama karena di sini ada kata selain itu, berarti ada kalimat-kalimat penjelasan di awalnya. Ada penjelasan kalimat-kalimat awalnya, baru bisa ada kalimat selain itu dengan bersepeda. Ya, berarti kita bisa melihat bahwa kalimat terakhir ini bukanlah kalimat utama atau sedangkan kalimat utamanya itu ada di kalimat yang pertama ya. Jadi kita bisa melihat kalau ide pokoknya itu ada di kalimat utama dan kalimat utamanya itu ada di kalimat yang pertama atau bisa kita sebut sebagai deduktif. Nah, coba kalau anak-anak bisa melihat di buku
Kalau anak-anak buka di halaman 60, di situ bisa anak-anak lihat. Nah, jadi ide pokok dari paragraf pertama ternyata adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Berarti sama ya seperti yang tadi ada di kalimat yang pertama. Oke? Nah, anak-anak, setelah ini anak-anak akan berlatih secara mandiri ya. Anak-anak bisa mengerjakan paragraf kedua dan seterusnya sampai paragraf ke-7 ya. Anak-anak mengerjakan sendiri dan setelah itu akan ada tugas yang bisa anak-anak lihat di Google Classroom. Jadi sekarang anak-anak Ibu kasih waktu untuk mengerjakan secara sendiri, secara mandiri, mencari ide pokok dari paragraf kedua dan seterusnya sampai teks itu habis ya. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Ibu berharap anak-anak sudah lebih memahami tentang bagaimana cara menjaga organ gerak dan bagaimana menemukan ide utama atau ide pokok yang ada dalam teks eksplanasi dan teks non-fiksi. Nah, kita juga tahu ya bersama-sama kalau tubuh kita atau organ gerak yang kita miliki ini adalah pemberian dari Tuhan. Karena itu kita harus terus menjaga tubuh ini ya. Kita harus terus menjaga organ-organ gerak kita. Salah satu caranya adalah dengan berolahraga. Nah, anak-anak, ternyata ada cara lain juga loh untuk menjaga kesehatan organ gerak. Nah, ini akan anak-anak ketahui pada saat anak-anak mengerjakan tugas di Google Classroom. Oke anak-anak, nanti akan ada tugas di Google Classroom ya. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Dadah!